Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah bisa kita memiliki kebun sawit dengan produktivitas yang tinggi ketika nanti sudah usianya tua. Biasanya sawit yang sudah berusia tua ini buahnya tidak sebanyak ketika masih muda. Kalau masih muda itu buahnya bisa berputar penuh dan hingga sampai 3-4 tingkat. Namun ketika sudah usia dewasa 15 tahunan ke atas, itu biasanya paling pol itu hanya satu putaran atau dua putaran saja. Dan apakah kita bisa membuat sawit kita ketika memang sawit itu sudah usia tua masih bisa tetap berproduktivitas tinggi? Tentu bisa. Nah, apa syaratnya nanti akan kita bahas. Namun teman-teman, sebelumnya seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya teliti, sudah saya amati di kebun saya dan di kebun orang-orang di sekitar saya, dan saya tanyakan kepada mereka-mereka yang memang sudah berpengalaman. Lalu saya sharingkan kepada teman-teman semuanya dalam bentuk video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah literasi, dan bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Nah, kita kembali ke tema teman-teman, apakah bisa ketika sawit kita sudah tua masih bisa berproduktivitas tinggi? Pengalaman ini saya ambil teman-teman ketika saya berkunjung ke sebuah perkebunan. Sebenarnya saya tidak berkunjung, saya mancing waktu itu. Dan di sana saya lihat perkebunan itu memang sudah lumayan cukup tua, lalu buahnya itu masih benar-benar baik sekali, masih benar-benar bagus, dan tentunya saya sangat iri sekali dengan kondisi tersebut. Buahnya itu masih dua tingkat teman-teman, dua tingkat, dan satu masih berbentuk bunga. Jadi bisa dikatakan tiga tingkatan, dan usia dari kebun itu sekitar 15 tahunan. Dan kebetulan teman yang saya ajak mancing itu memang beliau bekerja di sana sebagai karyawan, bukan sebagai manajer atau apapun, sebagai karyawan. Lalu saya tanya kepada beliau, bagaimana kita bisa memiliki sawit yang masih berproduktivitas seperti ini? Tentunya teman-teman, saya garis bawahi itu adalah perusahaan atau perkebunan. Tentu kita sebagai petani kecil kalau memang melakukan perawatan yang sama dengan perkebunan ya sedikit agak berat. Namun setidaknya kita bisa meniru setidaknya sedikit lah seperti itu. Jadi teman-teman, saya tanyakan kepada teman saya itu bagaimana caranya. Sedangkan setiap saya lihat kalau kebun milik rakyat atau milik masyarakat itu biasanya kalau sudah di atas 15 tahun itu biasanya buahnya hanya satu putaran saja. Dan bahkan satu putaran pun tidak penuh, hanya ada beberapa pelepah yang terisi. Biasanya seperti itu. Semakin tinggi, semakin sedikit buahnya. Memang bobotnya semakin besar, namun kuantitasnya semakin sedikit. Lalu beliau menjawab, sebenarnya mudah kalau kita ingin mendapatkan sawit dengan produktivitas yang masih tinggi ketika usianya itu sudah tua. Yang pertama, tentunya kita harus menggunakan benih yang baik, karena sawit itu memang tergantung dengan genetik teman-teman. Kalau memang genetiknya buruk, tentu hasil produktivitasnya juga akan buruk. Ketika kita menggunakan benih yang baik, maka kita bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Masalah perawatan itu adalah faktor pendukung. Faktor utamanya itu adalah benih yang kita gunakan. Dan tentunya penggunaan benih yang baik itu akan sangat-sangat menunjang atas keberhasilan kebun kita. Maka dari itu teman-teman, sering saya sarankan, sering saya sharingkan bahwa ketika kita ingin berkebun kelapa sawit, mulailah dengan cara yang baik, yaitu yang pertama harus menggunakan benih yang bagus. Bagaimana caranya kita mendapatkan benih yang bagus? Tentunya sudah banyak sekali sekarang
channel-channel atau tempat-tempat kita membeli benih yang benar-benar resmi dari Balai Penelitian. Ya, jangan mentang-mentang mengambil yang mudah dan murah, kita ambil benih yang abal-abal, kita cabut di bawah pohon. Meskipun indungnya itu bagus, belum tentu anakannya itu bagus. Karena teman-teman, benih yang baik itu melalui proses dan penelitian yang cukup panjang, sehingga kita bisa mendapatkan benih yang benar-benar berkualitas. Itu yang pertama, masalah benih. Yang kemudian, faktor yang kedua itu adalah perawatan pemupukan. Nah, tentunya teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan produktivitas dari kebun kita yang lumayan tinggi, kita harus mengimbanginya dengan perawatan yang baik, terutama masalah pemupukan. Tentu kita tidak sanksi atau tidak memungkiri bahwa ketika perkebunan atau perusahaan melakukan perawatan itu tentu tidak seperti yang dilakukan oleh petani seperti kita. Dan mereka pasti melakukan pemupukan itu sesuai dosis atau sesuai jurnal yang ada. Beda dengan kita melakukan pemupukan sesuai dengan kantong yang ada. Dan itu teman-teman, yang kedua adalah faktor pemupukan. Karena ketika kita melakukan berkebun kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan, itu sama saja merupakan perbuatan yang sia-sia, karena sawit tanpa pemupukan pasti tidak akan menghasilkan apapun. Banyak sekali contoh-contoh kebun-kebun yang sudah terbengkalai tanpa ada perawatan. Kebun itu lambat laun akan mati dengan sendirinya. Itu sudah banyak buktinya teman-teman. Lalu ketika kita melakukan pemupukan, tidak serta-merta teman-teman setelah kita melakukan pemupukan hasilnya akan seperti itu. Pemupukan harus dilakukan secara berkelanjutan atau secara kontinu dengan rotasi yang baik. Jadi jangan kita itu memupuk setahun sekali, 2 tahun sekali, atau setahun 2 kali. Dan itu pun hanya dengan menggunakan satu jenis pupuk saja dengan dosis yang sangat kecil. Jadi memupuk juga bukan hanya asal memupuk teman-teman, kita harus memenuhi segala nutrisi yang dibutuhkan oleh kebun kelapa sawit kita. Jadi kita harus paham betul pupuk-pupuk apa yang harus kita gunakan untuk kebun kelapa sawit kita, serta dosis-dosis yang harus kita gunakan. Itu teman-teman. Jadi kita harus paham betul pupuknya juga, jangan hanya sekedar pupuk setahun sekali dengan NPK setengah kilogram. Tentu itu tidak akan mencukupi dari produktivitas atau kebutuhan nutrisi dari kebun kita, itu tidak akan cukup. Maka dari itu pelajarilah dosis-dosis yang tepat. Apakah kita tidak rugi teman-teman ketika kita memupuk dengan dosis yang tinggi? Tentunya tidak. Semakin bagus kita melakukan pemupukan sesuai dengan dosis, maka hasilnya juga akan berbanding lurus dengan apa yang kita keluarkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman, itu masalah sanitasi. Ketika kita berkebun kelapa sawit, dari mulai awal kita harus benar-benar memperhatikan sanitasinya, baik sanitasi lingkungan maupun sanitasi batang. Sanitasi lingkungan apa? Tentunya kita harus bisa menghindarkan batang kelapa sawit kita ini dari gulma-gulma liar yang bisa mengganggu atau menyerap nutrisi yang kita berikan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit kita ini tidak terhambat. Yang kedua, masalah sanitasi batang dari batang kelapa sawit itu sendiri. Sanitasi batang itu apa teman-teman? Ya, salah satunya adalah pruning dan kastrasi. Itu yang penting. Masalah pruning tentu banyak sekali teori, apakah kita harus menggunakan songgo atau tidak, atau songgo 1 atau songgo 2 atau songgo 3. Tentunya teman-teman, kita harus paham betul berapa jumlah pelepah yang harus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, memang masalah songgo itu adalah penerapan teori masing-masing. Jadi ada yang suka songgo 2, ada yang suka songgo 3, ada yang suka songgo 1. Itu sah-sah saja. Silahkan kalian terapkan di kebun masing-masing. Dan yang terpenting itu adalah
produktivitasnya masih tetap berlanjut. Ketika kalian melakukan songgo satu, tiba-tiba sawitnya itu tidak berbuah lagi, ya dihentikan, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling buruk itu adalah ketika kita tidak melakukan pruning sama sekali. Justru sawit yang gondrong itu akan membuat pertumbuhan dan perkembangan itu akan lebih lambat. Jadi sanitasi dari batang itu sangat penting. Nah, teman-teman, itulah 3 faktor yang membuat kebun sawit kita ini masih bisa berproduksi cukup tinggi. Namun sebenarnya 2 faktor awal itu yang paling menentukan, yaitu benih yang baik dan pemupukan yang bagus. Benih yang bagus dan pemupukan yang baik. Itu teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.